warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima kasih kepada kakak yang telah berkenan menerima kami di sini untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen kami pada mata kuliah ini, yaitu etika bisnis dan profesi. Jadi kami di sini dari Unila, Bang. Kami ingin menanyakan terkait setiap karya transport itu, baik dari segi subjek hukumnya, objek hukumnya, legalitasnya, dan semacamnya seperti itu. Mungkin langsung saja ya ke pertanyaan kamu. Oke. Oh, sebentar. Mungkin sebelum dipertanyakan, saya mau ngasih gambaran dulu sedikit untuk apa sih setiap karya transport itu. Tuh, dari mana sih asalnya kok tiba-tiba muncul ada PT ini gitu kan. Jadi sebelumnya setiap karya transport ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi, di mana perusahaan setiap karya transport ini itu membantu untuk mengirimkan barang ataupun logistik dari beberapa perusahaan yang ada di Lampung. Jadi setiap karya transport ini merupakan perusahaan yang masih satu grup ataupun masih bergabung bergabung dengan company yang namanya itu Gereja Food. Mungkin rekan-rekan sini familiar ya Gereja Food. Nah, jadi SKT ataupun Setia Karya Transport ini merupakan salah satu anak perusahaan dari Gereja Food yang bergerak di bidang jasa transportasi seperti itu. Itu info yang baru saya tahu sih. Iya. Jadi biar nanti nggak ini SKT ini apa sih, perusahaan jasa atau perusahaan dagang ya, takutnya kan nanti pasti perlakuannya itu berbeda, baik dari subjek hukumnya, objek hukumnya, legalitasnya dan lain-lain. Jadi SKT ini sudah berbadan hukum ya? Sudah, kita sudah berbadan hukum, bergerak dari tahun 2015 ya Pak Amon ya. Mungkin kita langsung masuk aja ya, Bang gitu. Di sini kita mau ada 3 aspek yang kita tanyain terkait dengan hukum bisnisnya, kemudian hak kekayaan intelektualnya, dan yang terakhir ada sustainability atau CSR dari PT SKT ini gitu. Nah kita mulai dari yang pertama nih Bang, terkait dengan hukum bisnis gitu. Di setiap perusahaan pasti ada strukturnya ya Bang ya. Ada. Kita mau nanya nih Bang, kalau di PT SKT ini sendiri terkait dengan subjek hukum atau struktur organisasi yang adanya itu seperti apa gitu di PT SKT ini? Kalau untuk kita di subjek hukum secara global itu kita masih berada di namanya Gereja Food secara pusat, karena kan kita masih di satu grup, masih satu company dengan Gereja Food, yang dimana Gereja Food ini kan masih ada banyak anak perusahaannya ya. Nah, jadi kita tetap namanya ke Gereja Food, kita bawa bendera Gereja Food. Kemudian di SKT ini sendiri kita tetap ada direksi dan dewan komisaris, yang dimana dewan dan komisaris itu masih ada di GGF sendiri gitu. Kemudian untuk struktur organisasinya sendiri di SKT ini kita ada manajer, ada karyawan juga, ada asisten manajernya juga, kemudian ada staff-staff yang membantu Pak manajer ini untuk bekerja, kemudian ada karyawannya juga. Untuk karyawannya di sini tuh kita, karena perusahaan jasa di bagian transportasi itu kita supir ya karyawan kita ya, mungkin sama mekanik, kemudian ada staff HR, ada keuangan, kemudian ada purchasing juga untuk mengadakan perbaikan di unit-unit kita seperti itu. Untuk objek hukumnya sendiri kita ada fisik ada, dan aset non fisik. Kalau untuk aset fisiknya kita ya tadi, kita kan perusahaan transportasi tuh, kita ada unit kurang lebih ada sekitar hampir 400 unit. Jadi untuk aset-aset itu ya harus ada badan hukumnya kan, terkait untuk kelengkapan suratnya, kemudian pajak juga kita selalu bayar tepat waktu. Itu untuk non fisiknya mungkin kita punya hak cipta yang bisa dibilang, karena kan hak cipta ini kan yang namanya sebuah PT, yang bisa dibilang PT yang cukup besar menurut saya, kita punya hak kekayaan intelektual. Karena
dia transaksi kita dengan partner, bisa dibilang partner kita tuh saat ini yang sangat berkelanjutan dan sangat konsisten saat itu kita berpartner dengan PT GGP. Mungkin PT GGP kawan-kawan di sini sudah pada familiar ya, yang biasa buat nanas tuh. Iya. Nah, jadi kan GGP sama SKT itu berbeda. GGP itu perusahaan industri, kita perusahaan jasa. Jasa, ya. Nah, di sini kita haknya itu ya mungkin dari logonya kita pun sudah berbeda ya, labelnya pun sudah berbeda, kita juga punya kok surat sendiri, dan kita pun sering berinteraksi dengan GGP ini ya. Hubungannya kadang-kadang kita ke bea cukai juga, karena kan kita jalannya kan ke pelabuhan nih, di pelabuhan di situ banyak tuh ekspor ataupun impor. Iya. Yang kalau untuk yang ekspor kita ya urusannya nanti biar BGP tuh yang urusan tuh bea cukai. Kalau impor nanti baru ke kita tuh hubungannya. Gitu. Jadi sudah lengkap ya. Sudah lengkap. Jadi Baik Bang, pertanyaan selanjutnya mengenai legalitas. Kalau di PP SKT ini dokumen legalitasnya ada apa aja ya Bang yang dimilikinya gitu? kalau untuk legalitas SKT jelas akte perusahaan kita sudah ada yang harus punya ya. Namanya kita sudah PT, kita punya akte perusahaan, akte pendiriannya kita sudah punya. Kemudian pengesahan dari badan hukum, kemudian nomor induk usaha pun kita sudah ada. Apalagi untuk izin usaha jelas, izin transportasi, izin jalan itu sampai kita ke kepolisian kita sudah urus, sampai ke kemarin pun contoh kasus kita untuk gali sumur bor itu pun kita harus izin. Untuk menentukan titiknya kita koordinasi dengan pihak legal, dan di sini mungkin karena kita induknya ke GGR, kita koordinasi dengan pihak legal yang ada di Dirjen Hukum untuk menentukan surat-surat. Oke, selanjutnya kan tadi Abang sudah notis terkait logo dan juga kop surat yang sudah dimiliki oleh SKT ya. Nah, untuk hal itu ada nggak sih Bang strategi, maksudnya mitigasi untuk agar logo dan kop surat ini tidak terjadi penyalahgunaan hak cipta gitu? Maksudnya tidak terjadi pelanggaran gitu kan? Untuk saat ini semua kita ada koordinasi yang jelas ya. Jadi ke semua pihak kita, terutama di internal SKT sendiri ya, kita nggak boleh sembarangan untuk menempelkan logo perusahaan kita ini ke misalkan ke perusahaan-perusahaan lain, so kita nggak bisa. Karena kan takutnya nih terjadi sesuatu di jalan, dilihat oh itu logonya SKT nih, nanti SKT kena. Kita untuk menghindari itu, jadi kita benar-benar koordinasi dengan seluruh karyawan SKT itu untuk ya tidak sembarangan untuk yang melakukan pencetakan dokumen ataupun logo yang berkaitan dengan SKT tanpa izin ya, kecuali sudah ada izin dari pimpinan kita baru kita izinkan. Oke, berarti cukup ketat ya? Iya. Perizinannya itu. Karena kita nggak sembarangan, karena kan kita perusahaan ini untuk SKT sendiri kita 24 jam sih untuk kerjanya, dan itu pun ya ada overshiftnya, tidak satu orang 24 jam itu enggak, jadi nanti melanggar peraturan juga kita jatuhnya kan. Jadi ada jam kerja masing-masing, perputarannya seperti apa itu sudah kita atur. Ya, itu logonya sudah didaftarkan kan? Sudah ada kita sudah daftarkan ke Aki kemarin itu kita urus. Oke Bang, pertanyaan selanjutnya itu mengenai perjanjian kerjasama. Nah, apa aja sih bentuk perjanjian kerjasama yang dijalani oleh PT SKT sendiri dengan pihak eksternal? SKT ini kan dia bisa berdiri sendiri ya kalau nggak ada partner. Pertama kan kita ini kan namanya perusahaan jasa, kan pasti kita cari pelanggan atau cari konsumen. Untuk saat ini perjanjian kerjasama kita tuh kita hampir ke semua perusahaan yang ada di GGR. Kita dengan Humas Jaya, kemudian dengan PT Dirjen Pinapel, kemudian dengan Bromelin itu perusahaan yang mengelola limbah yang ada di GGF itu, yang ada di GGP, kemudian dengan Giant Livestock atau GGL.
Nah, kita semua setiap transaksi, setiap kerja kita harus ada kontrak kerjanya. Sebenarnya kontrak kerja. Jadi masing-masing pimpinan dari PT GGP misalkan dengan PT SKT itu harus mengajui ada surat perjanjian kerja. Misalkan itu ya setiap tahun kita perbarui. Oke. Bang, pertanyaan selanjutnya tentang prinsip good corporate governance. Kalau di PT SKT ini tuh penerapan prinsip disiplinan seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab itu gimana? Kalau untuk di SKT sendiri, kita kan setiap tahun itu ada audit internal dan audit eksternal. Kalau audit internal kan dilakukan oleh pihak perusahaan sendiri ya. Kalau audit eksternal kan kita mengundang auditor dari luar, kemudian nanti mereka periksa. Nah, nanti dari hasilnya itu kita upload ke GGF. Jadi kan nanti GGF ini sebagai company pusat nih. Iya. Jadi dia tahu nih laporan keuangan kita seperti apa, akuntabilitas kita seperti apa, kemudian tanggung jawab kita di perusahaan ini seperti apa, dan kita juga harus independensi. Jadi semua laporan itu memang kita transparansi, kita laporkan semua setiap hari. Karyawan-karyawan pun yang bekerja pun setiap hari harus ada laporan itu, harian, mingguan, bulanan ke manajer. Nanti dari manajer baru setiap bulan itu dirangkum. Misalkan ada monthly meeting bulanan antar pimpinan-pimpinan kita untuk melaporkan hasil kerja dari perusahaan masing-masing. Oke, terkait CSR. Jadi kan setia karya transport ini kan sangat dekat ya dikelilingi oleh masyarakat sekitar ya. Bagaimana sih cara SKT ini untuk menjaga lingkungan, persoalan lingkungan pastinya agar tidak terjadi pencemaran lingkungan atau tidak mengganggu masyarakat sekitarnya mungkin? Gimana? Kalau di SKT mobil ini kan bergerak terus ya 24 jam setiap hari, jalan setiap hari, kemudian lewat depan, debu lah bisa dibilang. Ya kita tidak menutup kemungkinan untuk membantu tetangga-tetangga kita yang ada di sekeliling, di mana kan perusahaan kita yang di sini ini bertetangga juga dengan perusahaan lain. Ada Dewi juga, ada Budi Berlian juga, ada Mitsubishi, kemudian di depan tuh banyak perusahaan industri juga. Jadi kan kita kadang kayak Idul Adha tuh, kita kadang ya motong sapi atau beberapa ekor kita bagi masing-masing ada di sini. Terus misalnya ada agenda donor darah di sini, kita panggil mereka mana ada yang mau donor atau warga-warga di sini yang ingin donor. Jadi kan kita tetap menjaga hubungan baik dengan warga-warga yang ada di sini. Gitu. Kalau menyinggung terkait dengan kinerja tadi ya Bang ya, itu kan berarti berhubungan dengan KPI ya? Ya, betul. Berarti boleh tahu nggak sih Bang terkait KPI di PT SKT ini seperti apa gitu karena penetapannya? Kalau KPI itu yang jelas kita ada poinnya. Iya. Ada poin yang pertama, ada target yang harus dicapai. Jadi setiap, terutama dari level yang paling bawah, dari level karyawan, level staff, level manager, sampai dengan level ke perusahaan sendiri, itu semuanya ada target masing-masing. Misalnya kayak di karyawan nih ada target, misalkan targetnya harus 100 trip, 100 sebulan 30 trip misalkan, itu harus tercapai. Nanti itu setiap bulannya kita nilai, kita resume, kita ada format KPI-nya, diisi, nanti baru kita nilai seperti apa sih. Biasanya itu ada reward nggak sih Pak dari? Setiap tahun kita kan kadang laporan tahunan itu ada. Kita karena ya kita ya istilahnya makan-makan di rumah kayu apa di mana gitu kan. Ya istilahnya untuk menyemangati lah karyawan kita. Kalau untuk supir-supir kita ya karena kita kasih reward, entah itu sepatu, entah itu baju, untuk ya untuk menjaga semangat kerja gimana baik. Kalau terkait laporan keuangan tadi ya, kayak kan itu terbuka gitu ya. Ini kan termasuk salah satu perusahaan anak gitu. Ya. Nah, kalau PT SKT ini sendiri dilaporkan ke publik nggak ya Pak, terkait laporan tahunan? Kalau ke publik kita belum ya, kita belum TBK ya. Iya. Kalau udah levelnya TBK, udah mungkin kita bakal go public sih. Iya. Kemudian karena ini masih sifatnya masih anak perusahaan dan kita levelnya juga belum
sebesar Giant Food ataupun sebesar perusahaan-perusahaan yang sudah TBK baru kita go public sih. Mungkin ya jangka panjang ini doain aja kita bisa go public, kita bisa upload ke Bursa Efek Indonesia, karena total di sini ada yang mau beli saham kita kan. Masih sifatnya masih intercompany laporannya, tapi tetap kita transparansi harus, karena aset kita yang nggak sedikit juga kan. Oke. Mungkin cukup ya untuk wawancara kali ini. Terima kasih sudah berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Kami langsung akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.